Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini Ustadz akan mengajak kalian diskusi mengenai undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi untuk mengawali diskusi ini nanti kita kaitkan juga dengan materi kita mengenai kedaulatan negara. Nah, Ustadz persilahkan kepada Antum, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk mengawali pembahasan dari diskusi kita pagi hari ini. Monggo. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan dulu buat kita bahas? Silahkan. Ada. Tidak ada. Aduh, kenapa tidak ada nih? Torik mungkin, Yusuf Akmal, Zikra, Rapli. Ya kan kemarin wah susah-susah ngapalin fungsi DPR, taunya fungsinya nyusahin rakyat. Fungsinya matiin mic. Iya kan? Nah, padahal belum tentu juga dia tahu kan fungsi DPR itu sebenarnya apa sih, ya kan? Ya enggak, nah Rapli ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, kalau kita melihat dalam perumusan sebuah undang-undang, itu undang-undang diajukan oleh siapa? Rancangan undang-undang. Ada yang tahu nggak? Jadi rancangan undang-undang itu diajukan ayo, oleh siapa? Jadi rancangan undang-undang itu atau RUU namanya itu diajukan oleh lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif. Nah, lembaga eksekutif itu siapa? Berarti kalau lembaga eksekutif yang mengajukan rancangan undang-undang itu berarti adalah presiden. Ya, presiden bisa mengajukan RUU. Nah, selain presiden, di lembaga legislatif juga bisa mengajukan rancangan undang-undang, yaitu DPR. Nah, terus DPD bisa nggak ngajuin rancangan undang-undang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? DPD bisa nggak ngajuin rancangan undang-undang? Karena kan di dalam legislatif itu ada DPD dan DPR. Ya. Nah, jadi DPD itu juga bisa mengajukan rancangan undang-undang. Tapi dalam hal ihwal mengenai sesuai kewenangannya. Kalau DPD kan kewenangannya mengenai otonomi daerah. Nah, jadi kalau RUU atau rancangan undang-undang mengenai pemerintah daerah, maka DPD harus dilibatkan di sana. Termasuk juga dalam pembahasannya. Nah, itu dulu yang perlu antum tahu mengenai siapa sih yang boleh mengajukan rancangan undang-undang itu, ya kan? Nah, kita tahu bahwa dalam pembagian kekuasaan itu ada tiga. Yang pertama lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada lembaga yudikatif. Kemarin udah belajar kan kita. Nah, dalam hal mengajukan rancangan undang-undang itu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dia bersama-sama. Nah, dalam hal undang-undang omnibus ini, ada yang tahu siapa sih yang mengusulkan rancangan undang-undangnya? Ya, ada Puan yang tahu Maharani. enggak? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi DPR. sebenarnya omnibus ini udah lama. Apa sih omnibus itu sebenarnya, Ustadz? Nah, ada yang tahu enggak? Omnibus itu apa sih? Ya. Jadi omnibus itu adalah sebuah sistem bagaimana sebuah undang-undang itu agar tidak berserakan. Jadi dikumpulin. Nah, jadi undang-undang kita kan berserakan tuh. Nah, jadi undang-undang itu dikumpulin jadi satu yang namanya omnibus. Nah, terus setelah dikumpulin jadi satu, baru dilakukan perbaikan. Nah, ternyata ada beberapa pasal yang kontroversial di situ. Nah, yang sampai sekarang kan masih menjadi polemik. Nah,
Terus kemarin disampaikan oleh pemerintah katanya hoax ya, karena ada beberapa hoax katanya yang beredar di masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat memang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ya kan, karena draft dari undang-undang tersebut pun yang beredar ada dua versi ya kan, ada yang mungkin antum ada dapat enggak draftnya. Jadi ada yang 1.200 lembar, itu ada yang 900 sekian lembar. Nah, itu pun juga tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah draft terakhir yang diputuskan pada rapat paripurna DPR kemarin. Juga tidak ada jaminan itu draft yang aslinya. Bisa saja itu draft yang belum final, ya kan? Nah, makanya jangan heran eh, eh, ketika dikatakan itu masih itu hoax ya. Bisa saja kan yang beredar di masyarakat itu masih belum final. Nah, bisa juga harusnya kan setelah setelah dari sidang paripurna kemarin harusnya sudah bisa dipublikasikan agar bisa dicek bersama-sama oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi terjadi perubahan. Nah, sementara kan belum ada, ya kan? Nah, jadi kita akan membahasnya bagaimana sih proses dari pengajuan rancangan undang-undang itu. Nah, slide-nya terlihat nah ya. Nah, jadi rancangan undang-undang itu kalau dia diajukan oleh DPR, maka RUU itu harus dibahas bersama-sama. Nah, kita tahu kalau di DPR itu ada istilahnya itu apa ya, praksi praksi yang lebih condong ke pemerintah, ada praksi oposisi dan ada koalisi yang berkoalisi di pemerintahan. Nah, padahal seharusnya kan seyogianya DPR itu dia harus oposisi, ya kan? Dia harus mewakili kepentingan dari rakyatnya, bukan kepentingan dari partainya, kan gitu. Nah, karena dia meskipun perwakilan dari partai, tapi dia seyogianya harus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di daerahnya, bukan aspirasi dari partai politiknya. Nah, jadi kalau rancangan undang-undang itu, anggaplah RUU Omnibus kemarin diajukan, nah terus dia dibahas secara bersama-sama. Nah, jadi harus diputuskan secara bersama-sama, baik itu dari perwakilan presiden, dalam hal ini misalkan menteri yang ditugaskan untuk mengikuti dari pembahasan RUU tersebut. Nah, lalu kalau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, nah maka hal itu nih ketika mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU itu dalam hal RUU tidak disahkan dalam 30 hari, RUU tersebut menjadi undang-undang. Nah, artinya apa? Dalam waktu 30 hari presiden harus menandatangani undang-undang tersebut. Nah, itu berdasarkan pasal 20 ayat 5. Nah, jadi bagaimana ternyata kalau misalkan presiden tidak mau tanda tangan, maka dalam waktu 30 hari itu undang-undang tersebut harus diundangkan atau wajib diundang-undangkan. Nah, jadi kalau ini kan baru beberapa hari nih, dari tanggal 5 kemarin, baru 1 pekan. Ya, jadi masih undang-undang tersebut masih belum bisa diundangkan karena dia menunggu tanda tangan presiden terlebih dahulu. Nah, ketika misalkan dalam waktu 30 hari tersebut nanti presiden menandatangani dari undang-undang Omnibus Law itu, maka nanti akan keluar yang mana sih draft ataupun undang-undang yang aslinya, yang revisi terakhirnya. Nah, baru ketika sudah ditandatangani dan keluar nanti resminya di lembar negara bahwa undang-undang inilah yang revisi terakhir, maka dari situ nanti baru bisa diajukan judicial review. Nah, judicial review itu apa? Jadi judicial review itu untuk menguji materi atau substansi dari undang-undang tersebut. Kalau ternyata ditemukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dia bisa dilakukan perubahan. Nah, di mana dilakukan itu? Itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
Nah, jadi salah satu tugas Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kapan bisa dilakukan uji materi itu? Nah, yaitu kalau sudah Undang-Undang Cipta Kerja itu ditandatangani oleh Presiden. Nah, ataupun kalau tidak ditandatangani, kita harus nunggu 30 hari dulu, tidak 30 hari kerja. Ya, setelah 30 hari kerja baru kita bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi tidak sembarang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu, ya. Jadi kita harus bisa mendalilkan. Nah, misalkan pasal mana sih yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, misalkan pasal mengenai nih, siapa nih nyoret nih? Nah, misalkan pasal mengenai apa itu? Ya, itu yang mengenai PHK. Nah, jadi dalam pasal itu, Ustadz mencari beberapa referensi, ada pasal penambahan dalam pemberian PHK. Nah, salah satunya adalah ketika perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Efisiensi itu melakukan penghematan. Nah, maka di sana karyawan boleh di PHK. Nah, dan tidak mendapatkan pesangon di situ. Nah, atau dalam hal misalkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau rugi. Nah, nanti kita bahas secara satu persatu ya. Nah, terus kalau ternyata RUU itu tidak disetujui dalam forum paripurna tersebut, apa yang terjadi? Maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi. Nah, dalam persidangan masa itu. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, terus kalau RUU itu sudah diajukan, kan ini ceritanya kita berkisah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, lantas kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputuskan dan kita tinggal menunggu waktu 30 hari saja, apa lagi yang bisa dilakukan untuk membatalkan dari undang-undang tersebut? Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama itu Presiden mengeluarkan Perpu. Nah, masih ingat kan materi kelas 8 bahwa tata urutan perundang-undangan itu jadi habis Undang-Undang Dasar di bawahnya adalah ayo apa? Di bawahnya ada undang-undang. Ya, undang-undang itu setara dengan Perpu. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, jadi Perpu ini dikeluarkan kapan? Ketika keadaan memaksa. Maka dikeluarkanlah Perpu. Lagi-lagi, Perpu ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, jadi kalaulah nanti Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu, maka Perpu itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, jadi itu kembali lagi nanti ke DPR sebagai perwakilan rakyat. Nah, tapi nampaknya enggak keluar Perpu karena Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kan lewat pidatonya bahwa kalau ternyata ditemukan beberapa pasal yang kurang memuaskan, silahkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi beliau menyarankan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sinyal bahwa Presiden kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan Perpu. Nah, sama halnya seperti yang terjadi Undang-Undang KPK. Nah, dulu ada yang pernah nyimak nggak beritanya? Jadi Undang-Undang KPK itu direvisi yang isinya melemahkan KPK dalam melakukan penyelidikan. Akhirnya apa? Dan itu juga sama. Kemarin mendapatkan pertentangan, habis itu disahkan di DPR. Nah, dan itu tidak mendapatkan tanda tangan presiden. Ya, meskipun di dalam rapat paripurna itu kan disepakati bersama, baik itu DPR dan pemerintah. Nah, terus presiden tidak mau tanda tangan karena banyak yang menentang.
Nah, akhirnya dalam waktu 30 hari Undang-Undang KPK itu diberlakukan. Dan ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi untuk uji materinya. Nah, nah apa? Undang-Undang Cipta Kerja ini pun juga mungkin akan menyusul dari Undang-Undang KPK tersebut yang akan masuk dalam daftar uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau misalkan ternyata Presiden mengeluarkan Perpu, maka Perpu itu harus disetujui oleh DPR dan kalau disetujui maka menjadi undang-undang. Nah, kalau DPR tidak setuju, maka Perpu tersebut harus dihapus. Nah, oke. Nah, terus kalau misalkan masuk Mahkamah Konstitusi, Ustadz, apakah Mahkamah Konstitusi itu dia akan bekerja tidak berdasarkan suruhan atau apa ya permintaan dari penguasa atau pemerintah? Nah, semoga saja tidak ya. Jadi semoga saja karena lembaga Mahkamah Konstitusi itu dia independen, ya artinya berdiri sendiri. Nah, jadi seharusnya dia tidak berada di bawah intervensi lembaga apapun, termasuk dari pemerintah atau lembaga eksekutif. Nah, meskipun ya dari hakim Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9 hakimnya. Dari 9 hakim dari Mahkamah Konstitusi itu ada 3 hakim yang dipilih oleh presiden. Nih antum harus tahu. Terus ada 3 hakim lagi yang dipilih oleh DPR, dalam hal ini lembaga legislatif, dan ada 3 hakim lagi yang dipilih atau diusulkan oleh lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung. Nah, jadi 9 hakim tersebut diusulkan oleh beberapa lembaga. Nah, dan kemarin Mahkamah Konstitusi itu mendapatkan bonus dari DPR masa jabatan bukan masa jabatan, masa pensiun tambahan 15 tahun. Nah, semoga saja itu tidak mempengaruhi nanti kalau ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini akan di judicial review ya. Semoga aja tidak tidak merasa berhutang budi karena kemarin sudah diberikan oleh DPR tambahan masa pensiun 15 tahun. Ya kan? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan nih? Najmuddin udah masuk belum? Katanya nggak bisa masuk nih. Ada Najmuddin nggak di Zoom ini? Halo? Ini orangnya ada nggak nih di Zoom ini? Ada Ustaz. Kalau Najmuddin nggak ada ya? Ada. Jaringan jar saya. Hah? Kuota. Jaringan. Bukan Gara-gara Zoom. jaringan jar. Ya udah nanti nonton rekamannya aja ya. Nah, nah Ustadz tidak membahas mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang polemik ya, bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena itu tidak ada kepentingan dari kita mempelajari itu ya. Jadi kita berkepentingannya bagaimana sih sebuah perumusan undang-undang itu diberlakukan. Nah, karena itu berkaitan dengan materi kita nanti, ya kan? Nah, tapi ya tetap itu nanti akan berefek ke kalian juga. Ketika kalian nanti sudah dewasa dan bekerja, maka undang-undang itu pun juga akan berefek ke kalian semua. Oke, Ustadz buka sesi tanya jawab deh. Siapa yang mau duluan bertanya? Monggo. Jadi ada anak Ustadz yang menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu adalah singkatannya Undang-Undang Cilaka. Ada yang baca nggak? Oh, ini Undang-Undang Cilaka gitu ya. Karena isi dari undang-undang tersebut
lebih keberpihakannya kepada pemilik modal atau pengusaha. Nah, dan menekan buruh di sana. Nah, salah satunya itu katanya ada isu mengenai jam kerja dibayarnya per jam. Ya kan? Jadi seperti ingin meniru dari negara tetangga, negara lain. Negara lain juga memang per jam. Nah, Ustadz kan pernah cerita, Ustadz punya teman tuh di Jepang. Nah, dia dibayarnya memang per jam di sana. Tetapi kalau kerja di Jepang itu mahal kan per jamnya. Nah, jadi kemarin waktu Ustadz tanya-tanya, kamu 2 bulan sekali ke Indonesia, emang kamu banyak ya punya uang? Kan kayak gitu. Enggak kok, enggak juga kata dia. Jadi Ustadz tanya, berapa sih penghasilanmu dalam 1 bulan kamu kerja di sana? Ya kalau 1 bulan saya kerja itu bisa dapat 30 sampai 40 juta kak katanya. 30 sampai 40 juta. Iya kata dia. Nah, terus kalau biaya hidup di sana gimana? Kalau sekali makan kata Ustaz. Kalau anggaplah makan di sini misalkan seperti makan lalapan gitu. Di sini kan mungkin ada yang 20.000 atau 25.000. Ya kalau di sana kalau makan sejenis kayak lalapan kayak gitu, porsinya kata dia itu kurang lebih kalau dirupiahkan 100.000. Waduh, biaya hidupnya juga tinggi kan. Nah, kita juga mau meniru seperti itu. Ya, tapi ya eh, penghasilan dari kan per jamnya murah. Nah, Ustad, Nabil, mau Ustad, bertanya kan Nabil? Ya, Mubarak kenapa? kalau dibayar per jam malah bagus Ustad. Jadi banyak duitnya, kenapa jadi ditolak? Nah, kalau dibayar per jam, kenapa lebih banyak kan anunya? Di mana? Coba Hmm. jelasin. Kalau dibayar per Ya, jam kayak itu lebih banyak daripada per hari. di Indonesia ini bayarnya per apa, Ustad? Jadi kalau buruh dan pekerja itu banyak dibayarnya dia per dihitung per hari lah, Hmm. per hari Emang kerja. Iya, kalau di Jepang dihitungnya per jam, Ustad? iya. Kalau di negara lain di Jepang perhitungnya per jam. Jadi sejam itu ada yang 200.000 kalau dirupiahkan ya. Nah jadi kalau dia dihitung, Hmm. misalkan dia 1 hari itu kerjanya cuma 3 jam, boleh dia. Kalau di tempat kita kan enggak. Kita kan kerjanya per hari. Kita masuk pagi misalkan jam 7.30, pulangnya jam misalkan sore jam 6. Kenapa itu Jadi mendapatkan? Kenapa? ya, jadi bagus kalau Ustad dapat duit per jam kan, maksudnya dihitungnya. Kenapa jadi banyak yang nolak? Gimana tuh pemikirannya? Jadi lebih banyak yang per jam. Misalkan contoh, Nah, 1 hari misalkan dapat 100.000 kerjanya. Dalam kerja waktunya misalkan dalam waktu 8 jam kerja. 100.000 dibagi 8 kerja, 8 jam berapa? Cap, bantu Cap. Ayo bantu Sakib. 100.000 bagi 8. Nah jadi kenapa jadi banyak yang nentang Ustadz? Karena di negara kita ini kan orang-orang kerja itu udah terbiasa. Dia itu kerja sehari pengen dibayar ya 1 hari. Meskipun sebenarnya dia itu kerja mungkin nggak nyampe 1 hari. Ya kan? Nah, dalam 1 hari kerja itu kan ada yang 7 jam, ada yang 8 jam kerja. Ya kan? Iya, Nah, iya. kadang apalagi kalau di pemerintahan ya, di pemerintahan itu dia masuk mungkin cuma 2-3 jam, habis itu pulang, nanti masuk lagi ketika mau presensi di akhir, ya kan? Oh Ketika iya. sore datang lagi. Nah, makanya banyak banyak mengalami pertentangan. Nah, Oh iya. ya kan? Nah, kalau dibayar per jam, kalau dia tidak kerja, maka dia tidak dibayar. Misalkan dalam 1 hari itu dia cuma kerja 3 jam, maka cuma 3 jam yang dibayar. Nah, Iya. Bocor jualah.
Tapi kalau di perusahaan-perusahaan itu jarang sih terjadi. Kalau di pemerintahan mungkin ya udah biasa lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita lanjut? Atau kemarin ada yang ikut demo nih, anak-anak Ustadz nih? Mungkin masih Hah? SMP. Ada ya ikut demo? Nggak apa-apa, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi. Yang penting jangan anarkis, ya, jangan sampai anarkis. Lagi menyampaikan aspirasi kan boleh-boleh saja dan dilindungi oleh undang-undang. Yang tak boleh itu kan ketika antum sudah anarkis atau demo itu sudah misalkan disusupi oleh oknum-oknum yang ingin menyebabkan kerusuhan di dalamnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan mengenai materi tentang teori kedaulatan. Apa sih kedaulatan itu? Ada yang bisa bantu jawabkan? Kedaulatan itu apa sih? Ya, ada yang bisa bantu enggak nih? Apa sih kedaulatan itu? Nah, negara itu terbentuk ada beberapa unsur. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada negara yang ada pemerintahannya, ya kan? Ada atau pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan berdaulat itu apa sih? Yo. Jadi pemerintahan yang berdaulat itu adalah pemerintahan yang memiliki power atau kekuasaan atas negaranya. Jadi pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahannya. Nah, dalam negara kita itu mengenal dengan istilah pembagian kekuasaan, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga eksekutif itu adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kalau lembaga eksekutif itu adalah lembaga untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, sementara lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang mengawasi dan mengadili jalannya undang-undang tersebut. Nah, di buku antum itu ada beberapa teori kedaulatan, ya, yang buka buku paketnya itu ada di halaman 56. Antum bisa cek di situ. Jadi ada beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Jadi teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu semua kekuasaan sumbernya daripada Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan memberikan kekuasaan kepada si A misalkan untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, jadi ini pada umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui keturunan dari dewa. Nah, seperti para raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, dan raja Belanda. Nah, terus yang kedua itu mengenai teori kedaulatan rakyat. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman, pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan itu berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Jadi ternyata raja lah yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya kan? Karena raja yang menjalankan atau raja lah istilahnya itu yang menjadi konstitusinya, ya. Ya kan, kalau antum pernah menonton film-film yang kerajaan itu, jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rajanya. Nah, yang ketiga, teori kedaulatan negara. Nah, apa itu teori kedaulatan negara? Jadi kekuasaan tertinggi itu ada pada sebuah negara, ya kan? Nah, yang dijalankan oleh penguasanya. Dan yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada hukum atau panglima hukum tertinggi itu adalah pada kedaulatan hukum. Nah, dalam hal ini
kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Nah, jadi kalau yang tadi menyatakan bahwa kedaulatan negara atau kedaulatan negara itu dijalankan oleh penguasa, nah sementara di teori kedaulatan hukum ini dia menjelaskan bahwa hukumlah yang tertinggi, hukumlah panglimanya. Nah, jadi negara atau penguasa harus tunduk dan mengikuti dari tata hukum yang berlaku. Karena hukumlah konstitusi baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang berikutnya mengenai teori kedaulatan rakyat. Nah, jadi teori kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa rakyatlah yang memegang puncak kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Karena sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, karena seorang pemimpin atau seorang raja pun dia berasal dari rakyat, atau seorang presiden pun dia berasal dari rakyatnya. Untuk siapa? Ya tentu untuk rakyatnya juga. Nah, ada beberapa pelopor teori kedaulatan itu, coba antum lihat di halaman 58, ada beberapa tokoh yang menganut teori mengenai kedaulatan rakyat ini. Nah, terus kedaulatan itu ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar, anak-anak Ustadz. Nah, ada yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari kedaulatan ke dalam? Yo, siapa? Ustadz kayak ngomong sendiri nih, nggak ada yang bantu jawabin nih. Lukman mungkin. Kedaulatan ke dalam itu apa sih? Adanya kadang bantu saya kada paham. Hah? Kada bisa, makanya kada bisa menjawab. Kada bisa. Buka bukunya. Apa sih kedaulatan? Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang terdiri dari dua bentuk. Jadi ada dua bentuk dalam kekuasaan atau kedaulatan. Nah, bentuknya adalah kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, kalau kedaulatan ke dalam itu adalah kedaulatan atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya. Jadi untuk mengatur tata kehidupan di dalam sebuah negara itu. Nah, contohnya misalkan Indonesia mampu mengatur masyarakatnya yang terbagi dari beberapa pulau ini, yang terbagi dalam beberapa suku dan agama. Nah, kalau kedaulatan keluar itu adalah kekuasaan dari sebuah negara itu untuk melakukan atau melaksanakan hubungan-hubungan dengan negara lain. Nah, jadi dia juga memiliki kekuasaan tidak terbatasi oleh negara lain dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain atau organisasi-organisasi secara internasional. Nah, jadi tahu ya bedanya ya. Nah, kedaulatan itu pun memiliki 4 sifat. Nah, boleh di bukunya ditandain tuh di halaman 55. Nah, jadi ada beberapa sifat dalam kedaulatan. Yang pertama, apa Mubarak? Ya, Sat. Ya, yang pertama apa sifat dari kedaulatan itu? Yang pertama adalah asli. Nah, jadi kedaulatan itu tidak bersumber dari kekuasaan-kekuasaan yang lain. Yang kedua adalah permanen. Nah, jadi artinya adalah kekuasaan itu sepanjang negara itu ada, dia akan tetap ada. Meskipun pemerintahannya berganti. Nah, itu artinya permanen. Yang ketiga adalah tunggal. Nah, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam suatu negara. Dan tidak dibagi kepada badan yang lain. Nah, yang terakhir adalah tidak terbatas. Nah, artinya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Nah, makanya dalam hal ini kedaulatan itu beda nggak sih sebenarnya dengan kekuasaan? Nah, ayo, Ustadz beri waktu 1 menit. Boleh cari di literasi manapun. Apa sih bedanya kedaulatan dengan kekuasaan? Ya, Ustadz beri waktu 1 menit. Monggo, yang bisa jawab dapat poin 30. Langsung nanti aktifin mic-nya.
Nih. Apa sih bedanya kekuasaan itu dengan kedaulatan? Bentar, Sat, bentar. Ya, Ustadz beri waktu 1 menit. Monggo, siapa yang cepat dia yang dapat. Jadi buat memperbaiki nilai-nilai antum yang kemarin jeblok. 30 detik terakhir. Boleh diaktifkan mikrofonnya langsung. Yang mau menjawab, apa sih perbedaan yang mendasar dari Mana, Sat? kedaulatan dan kekuasaan itu? Ada, Sat, ada, Sat. Ayo siapa yang mau jawab? 10 detik terakhir. Dong dulu. Tidak, mana nih? Ana ada Ustaz. Ayo, siapa? Monggo, Ada, Ustaz. perkenalkan diri. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ya, siapa? Torik. Oke, silakan Torik. Banyak, Sat. Barang aja loh di mana, Pak? Iya, boleh ambil dimanapun. Nah lah, Hmm. kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan kehidupan bernegara. Kalau kekuasaan adalah hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan pihak yang menerima pengaruh. Oke, jadi bedanya terletaknya di mana, Torik? Apa ya? Ya. Jadi terletaknya di mana perbedaannya? Ayo, yang lain masih ada kesempatan, tenang saja. Skip. Oke. Meskipun skip sudah Ustaz tulis ya 30 poin. Ada yang bisa bantu? Terletaknya di mana? Terletak perbedaannya tadi. Ya. Tidak menemukan halamannya mana. Dari pengertian tadi sudah bisa disimpulkan terletaknya di mana. Kalau kedaulatan itu lebih ke sini, kalau kekuasaan itu lebih ke sini. Tunggu saat bentar. Oke, 1 menit berikutnya. Monggo silahkan dijawab. Bedanya Bedanya terletak di mana? Yo. Kedaulatan. Mana sis? Saya enggak tahu, Zat. Tahu. Lapangannya. Hanya cari tahu. Kedaulatan suatu kekuasaan tertinggi. Halamannya di mana? Ayo, di mana? Oke. Udah nih. Dapat. Oke, ya Mubarak, silakan. Karena tadi ya, nah kedaulatan itu kekuasaan tertinggi negara, iyalah, jujur ya, untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan negara. Kalau kekuasaan itu adalah sesuatu yang melibatkan suatu pihak, ini nah, kayak penjelasannya. Apa ya? Oke. Gimana? Tidak tahu, Cok. Oke. Ini menjelaskan ulang gak, Sat? Ada maksud perbedaannya tuh kayak Astagfirullahaladzim. Ustadz sederhanakan gini. Kalaulah misalkan Ustadz menjadi kepala daerah misalkan, amin. Nah, terus Ustadz itu memiliki kekuasaan atau kedaulatan untuk menyuruh atau menggerakkan orang-orang yang ada di bawah Ustadz. Kedaulatan. Hah? Kedaulatan. kekuasaan. Apa kedaulatan? Kekuasaan. Oke. Terus kalau misalkan ketua OSIS terpilih, nah terus ketua OSIS memiliki wewenang untuk menggerakkan pengurus OSISnya. Itu salah satu contoh kedaulatan atau kekuasaan? Kekuasaan. Kekuasaan itu mah. Oke, kekuasaan. Contoh lain sekarang. Misalkan negara Indonesia itu apa ya? Contohnya adalah
negara Indonesia melakukan atau menentang dari nelayan Cina yang berusaha masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira itu contoh dari negara Indonesia apakah menjaga kekuasaan atau menjaga kedaulatan dari negara? Kedaulatan. Jadi beda ya. Kalau kedaulatan itu cakupannya adalah kekuasaan tempat ya. Kekuasaan negara. Kalau kekuasaan bisa kekuasaan yang lebih rendahnya, ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, lanjut kepada bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Masih ada waktu 4 menit lagi. Jadi ada beberapa prinsip dalam kedaulatan negara Republik Indonesia itu. Yang pertama adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuknya apa? Bentuk pemerintahan kita? Republik. Aduh. Republik. Gimana ini? Aduh. Bagaimana ini? Nah, terus pautnya di situ aja. Nah, jadi ke situ, Bang. Kedaulatan berada di tangan rakyat, ya. Jalan. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Undang-undang dasar. Nah, jadi presiden pun dipilih dari rakyat. Nah, dan dia menjalankan kekuasaannya juga untuk rakyat. Nah, terus yang ketiga, negara Indonesia itu adalah negara hukum, ya kan? Nah, terus presiden tidak dapat membekukan Presiden tidak dapat membekukan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi karena beda, ya. Begitupun MPR tidak bisa memberhentikan presiden secara memberhentikan presiden secara sepihak, misalkan tanpa ada pelanggaran pidana dan lain sebagainya, tahu-tahu diberhentikan, itu tidak bisa. Dan menteri-menteri dari kabinet yang dibentuk oleh presiden, dia bertanggung jawab kepada presiden dan bisa diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi kalau menteri itu bisa diberhentikan, ya, karena dia diangkat oleh presiden. Sementara kalau DPR nggak bisa. Nah, DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Oh, ternyata begitu. Iya, begitu. Nah, jadi kalau di lembaga legislatif kan ada DPR dan DPD, ya kan? Nah, terus juga ada MPR. Nah, MPR itu kumpulan apa, Ziz? Mahkamah tuh. Majelis. Apa MPR itu seperti DPR? Dia sebuah lembaga negara. Tidak dong. Iya dong. Ya. Nggak tahu. Apakah ada pernah antum mendengar kita pemilihan umum MPR? Pernah nggak dengar? Enggak pernah. Pemilihan legislatif ya, DPR, DPR RI, DPRD, DPD. Pernah nggak antum mendengar pemilihan legislatif MPR? Nggak. Nah, ayo. Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Ya, sering kan kita dengar nggak ada kata MPR di situ. Artinya apa? MPR itu adalah majelis. Jadi dia bukan lembaga kayak DPR. Bermusyawarah. Iya. Jadi DPR dan DPD itu digabung. Nah, kayak ini juga. Contoh sederhananya itu kalian sebagai siswa dari HKBS, ya kan? Nah, kalian siswa kan? Nah, terus ada pemilihan atau perekrutan ketua OSIS, pengurus OSIS, sorry. Nah, akhirnya antum jadi pengurus OSIS, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah antum itu apakah antum itu kalau misalkan disebut orang dari luar tuh,
saya ini anggota saya ini anggota OSIS. Bisa aja sih sebenarnya ya kan. Mungkin lebih sederhananya gini. Saya sebenarnya masuk ke HKBS itu ingin menjadi santri HKBS atau ingin menjadi anggota OSIS HKBS. Nah, kira-kira jawabannya apa, Zis? Ya santri dong. Santri dong, ya. Karena masuknya di situ bukan untuk. Nah, jadi itu adalah sebuah kayak sama seperti MPR juga. Jadi MPR itu dibentuk setelah adanya DPD dan DPR, barulah dibentuk kepengurusan di MPR. Nah, kepengurusan MPR itu sama halnya dengan OSIS yang di sekolah. Tugasnya ngapain? Yaitu menjalankan, ya kan? Kalau di MPR kan dia sudah ada undang-undangnya, menjalankan ketentuan dari undang-undang. Salah satunya adalah melantik presiden. Nah, jadi yang melantik presiden itu kan adalah MPR. Nah, makanya harus ada dibentuk MPR. Nah, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah, tidak mungkin kan kalau nggak dibentuk misalkan sebuah organisasi, maka dibentuklah OSIS. Nah, supaya apa? Supaya membantu kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, paham kira-kira? Paham. Paham, Tat. Oke, paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya udah habis? Ya kalau udah habis ya nggak ada. Ya, kalau udah habis Tanyakan. ada. Berarti istirahat. Siap-siap ke kantin. Aziz masih belum pulang, Aziz? Masih di Jogja, Tat. Lama betul di Jogja ini. Oke, Ustadz berikan yang mau bertanya, silakan. Tumben hari ini sampai 43 partisipan nih. Biasanya mentok di 30, ya. Alhamdulillah. Di luar materi kan apa-apa lah, Tat? Hah? Nah, di luar materi kan ada apa-apa lah, Tat? Maksudnya. Gak ada apa-apa di luar materi. Kalau Ustadz bisa jawab. Isi UU Cipta Kerja itu apa, Tat? Isinya, Tat. Isi RUU ya. UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apa sih sekarang isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ya. Cari di handphone itu. Bentar. Ustadz bukakan artikelnya ya. Ustadz share langsung. Ya. Jadi kalau Ustadz siapkan dulu ya. Kalau isinya, jadi ada beberapa klaster. Jadi ada 11 klaster. Jadi dalam Omnibus Law itu tidak hanya membahas tentang tenaga kerja saja. Ada membahas mengenai pajak, ada membahas mengenai lingkungan, ada membahas mengenai pertanahan, agraria, dan ada juga yang mengenai tenaga kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, isinya apa? Ya, Ustadz tidak baca secara keseluruhan karena ada 900 lembar, ya kan? Nah, terus ada beberapa poin. Nah, ada beberapa poin dari nih Ustadz bacakan aja ya. Mengapa Omnibus Law itu mendapatkan pertentangan dari masyarakat? Yang pertama, katanya uang pesangon dihilangkan. Nah, tapi kan yang dijawab Presiden Joko Widodo itu faktanya katanya tetap ada, ya. Jadi memang uang pesangon itu tetap ada, ya. Tapi di undang-undang sebelumnya kan dibayarkan 32 kali gaji, yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu dibayarkan kalau tidak salah cuman 25 apa? 25 kalau nggak salah 25 apa 26 kali gaji. Nah, yang 19-nya dibayarkan oleh pengusaha, yang 6 itu dibayarkan 25, yang 6-nya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua itu ada mengenai upah UMP, UMK, UMSP itu dihapus katanya. Dan dari konversi pers Joko Widodo juga
menyatakan itu hoak katanya. Nah, tapi kalau di undang-undang yang beredar, yang draft yang ada dibagikan ke masyarakat, itu yang tidak dihapus adalah UMP. Nah, memang UMP tetap ada, tapi UMK dan upah minimum sektoral itu pasalnya dihapuskan. Karena di sana dijelaskan bahwa pasal sekian dihapus. Nah, kalau pasal itu dihapus artinya undang-undang yang lama udah di pasal itu tidak berlaku lagi. Nah, tapi UMP tetap, UMP itu kan upah minimum provinsi. Biasanya UMK kota dan kabupaten itu biasanya lebih tinggi daripada UMP. Makanya banyak buruh yang menentang dari pasal tersebut. Kayak contoh misalkan kerja di tambang, itu UMK sektoralnya beda ya kan dengan orang yang kerja misalkan sebagai di otomotif misalkan. Nah, terus yang berikutnya itu nih, benarkah buruh dihitung per jam yang tadi? Ini Ustadz bacakan aja ya. Nah, faktanya tidak ada perubahan dalam sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Nah, itu yang disampaikan oleh Joko Widodo kemarin. Nah, pada pasal 89 tentang perubahan pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, jadi upah itu ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Nah, ini ada nih komentar dari Prof. Suteki. Kata beliau, persoalan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur tentang perhitungan upah berdasarkan satuan waktu. Nah, jadi sebelumnya pada undang-undang sebelumnya tidak diatur. Nah, sekarang diatur. Jadi ada kemungkinan memang nanti pengusaha atau perusahaan itu membayarkan gaji per jam. Misalkan nih, Aziz nanti kerja sebagai manajer di perusahaan tambang misalkan. Ternyata Aziz cuma masuk 3 jam dalam satu hari itu. Dia masuk misalkan jam 8, jam 9 sampai jam 10, sisanya dia pulang. Nah, habis itu datang lagi misalkan sore, jam 4. Nah, jadi nggak dihitung satu hari dia kerja. Nah, dihitung misalkan cuma 4 jam dia kerja. Nah, jadi lebih seperti buruh itu diminta untuk benar-benar kerja. Nah, sesuai dengan waktu. Makanya ada yang bilang bahwa ini adalah penjajahan atau perbudakan zaman now katanya, zaman yang baru. Mungkin itu beberapa ya. Nah, terus ada juga yang bilang bisa memungkinkan terjadinya kontrak seumur hidup. Nah, kalau dulu kan undang-undangnya menyatakan bahwa hanya boleh memperkerjakan orang itu dengan waktu 3 tahun. Nah, jadi misalkan nih ada Aziz misalkan nanti udah dewasa kerja. Misalkan Aziz ini dikontrak yang pertama 1 tahun. Nah, habis setelah 1 tahun mau diperpanjang lagi 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu perusahaan harus milih Aziz ini diberhentikan atau dipecat atau diangkat jadi karyawan tetap. Nah, kalau dulu seperti itu undang-undangnya. Jadi hanya boleh maksimal 3 kali untuk kontrak kerja. Nah, kalau sekarang itu memungkinkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk kontrak atau PKWT berlanjutan. Nah, kalau misalkan masih belum memenuhi syarat, bisa saja lanjut kontrak. Nah, dan itu sudah tidak melanggar aturan lagi. Kalau dulu itu melanggar aturan perundang-undangan. Gitu, Ziz. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Monggo. Thank you for ilmu. Info. Kita sambil sama-sama belajar. Ya kan, Ustadz kebetulan lebih tahu lebih awal saja daripada Aziz. Ya kan. Waktu. Atau orang tua itu tadahulu makan uyah aja. Jadi tahu rasanya asin. Ya kan. Daripada nggak tahu Paris Akbar mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, cukup ya. Oke. Jadi sebelum Ustadz tutup, Ustadz minta 2 lagu yang tadi dihafal 1 pekan ini ya, Ziz ya.
Berkibarlah benderaku sama bagimu negeri. Nah, jadi dihafalkan. Nanti Ustadz tes pekan depan. Ya, nanti pekan depan kita kadabat teks. Coba Ustadz minta Aziz dulu deh. Berkibarlah benderaku hafal nggak? Wah. Berkibarlah Di bendera. Waktu Nah, nanti dihafal Aziz ya. Lambat. Ya. Oke, mungkin itu saja. Karena udah banyak yang protes, waktunya habis deh Tat ya. Telat 11 menit Tat. Nah, jadi setelah ini silahkan diturunin di GCR-nya. Jangan lupa dikerjakan feedback-nya. Pilih salah satu pertanyaan yang ada di GCR. Silahkan jawab di private chat ya. Demikian, salah hilap Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.